Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri dengan NIM 202222102. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengawasan pembangunan daerah. Pengertian pengawasan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengertian pengawasan. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Fahmi, pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Ruang lingkup pengawasan. Preventif. 1. Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pola pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk perbaikan. Represif. 1. Pengawasan terhadap proses aktivitas sebuah lembaga pelayanan publik. 2. Pengawasan ini bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan dan keadaan semula baik disertai ataupun sanksi. Jenis pengawasan. 1. Pengawasan internal dan eksternal. 2. Pengawasan preventif dan represif. 3. Pengawasan aktif dan pasif. Tujuan pengawasan pembangunan. 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan. 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Syarat pengawasan. 1. Melaporkan setiap penyimpanan yang terjadi dengan segera. 2. Mempunyai pandangan segera. 3. Objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Prinsip pengawasan pembangunan. A. Boundaries of rights atau hak atas lahan. B. Police power atau pengaturan. C. Eminent domain atau pencabutan hak atas lahan. D. Taxation. E. Spending power atau government expenditure. Tahapan pengawasan. 1. Preliminary control merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran, meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi input, output maupun outcomes dari setiap jenis layanan. Melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, sebab apa yang akan dilakukan oleh Pemda bisa diketahui oleh rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. 2. Interim control untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau pelaksanaan sebuah peraturan. 3. Post control untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan harapan, diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan, diharapkan dan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan. Langkah pengawasan. Menentukan sasaran dan standar. DPRD lebih awal menentukan sasaran yang akan dipantau, termaksud pula adanya dokumen atau informasi tentang standar kualitas layanan publik yang diberlakukan selama ini. Hasil sasaran dan standar. Membandingkan hasil pengawasan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Mengukur kinerja aktual. DPRD memiliki informasi atas kinerja lembaga yang bersifat faktual. Informasi tersebut sebagai masukan bagi DPRD dalam membuat rekomendasi perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan. Tindakan perbaikan. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem layanan atau peningkatan standar layanan pada lembaga atau pelayanan publik tertentu. Mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Hambatan-hambatan pengawasan. Kurangnya informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan setiap kali terhadap kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Bidang tanggung jawab yang kurang jelas,
kurang jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi. Dalam hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informasi untuk dapat memelihara industrial pitch dan antar perusahaan. Pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara internal dan antar perusahaan. Cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi ini bergantung dari sistem komunikasi manajemen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.